Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pecinta Al-Quran dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya dan Anda semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pembelajaran kali ini insya Allah kita akan belajar bagaimana cara melafalkan huruf lam. Ya, sebenarnya huruf lam ini di kita pun ada ya, yaitu huruf L. L dan huruf lam pengucapannya sama. Baik, mungkin untuk penjelasan daripada makhraj maupun sifatul huruf dari huruf lam ini akan kita bahas secara singkat ya, karena ada yang lebih penting untuk dibahas pada huruf lam ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan makhrajnya. Makhrajnya dari mana? Atau alat ucapnya dari mana huruf lam ini? Huruf lam terucap dari ujung lidah ya, adnal lisan atau ada yang mengatakan dari adna hafatayil lisan, ujung sisi lidah yang menempel kepada al-lithah al-ulya. Lithah itu gusi ya, gusi atau ujung langit-langit ini. Nah, nanti bisa dilihat di gambar sebagaimana yang tergambar di makhraj dhad kemarin ya, ada titik yang berwarna kuning dan titik warna biru. Nah, titik warna biru kemarin itu adalah untuk nempelnya sisi lidah ya, untuk menempelnya sisi lidah yang mengeluarkan huruf dhad. Nah, adapun titik-titik kuning yang kemarin kita bahas itu, nah inilah yang menghasilkan huruf lam ya, menghasilkan huruf lam. Ketika si adna hafatayil lisan tadi, ujung lidah tadi nempel ke yang titik-titik kuning kemarin ya, sudah dibahas. Silakan yang belum menyimak videonya disimak dulu supaya paham. Jadi makhraj lam itu adna hafatayil lisan, misalkan ini lisan ya. Nah, ini lisan. Nah, adna hafatayil lisan itu dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dia penggunaan lidahnya lebar. Penggunaan lidahnya lebar. Nah, seperti ini. Nah, kalau hanya menggunakan ujung yang ininya saja, ini namanya torof. Dan ini beda lagi nanti. Ya. Khusus untuk lam itu ujungnya teh istilah di bahasa tajwidnya adna, bukan pakai torof. Jadi adna mah ujungnya lebih lebar. Nah, segini ya. Ini untuk alat ucap lam. Nempel kemana? Nempel ke litha atau gusi, atau lebih jelasnya di gambar titik-titik kuning itu ya, lalilu nah seperti itu untuk makhraj. Sekarang sifatnya yang pertama adalah al jahru, yaitu tertahan nafas. Kemudian ada al istifal ya, al istifal yaitu pangkal lidah yang rileks, tidak tegang ke atas, menandakan bahwa lam ini dia tarkik ya, bunyinya tipis. Kemudian ada al-infitah, infitah pun sama, dia menandakan bahwasanya dia terucap dengan tarkik karena si pangkal lidah rileks. Kemudian ada al-inhiraf. Inhiraf itu belok, artinya suara atau suara ya, suara yang keluar dia tidak lurus tapi belok ke sisi lidah. Kenapa? Karena kalau lurus dia tidak bisa karena kehalang ya oleh lidah. Kan gini al. Nah, kalau dia suaranya lurus nggak bisa. Jadi dia belok ke sisi, nah ke sini ke sisi lidah. Itu sifat al-inhiraf dan itu alami ya, alami saja, tidak perlu dipikirkan kalau yang al-inhiraf karena sudah alami. Kemudian yang berikutnya al-bayyiniyah atau sifat tawasud. Sifat tawasud ini itu adalah sifat yang menengahi antara syiddah dan rikhawah. Kalau syiddah kan kuat seperti hamzah keras, mukminin. Kalau rikhawah dia lembut
Seperti misalkan ghain, ngalir. Nah, kalau lam itu di tengah-tengah, tidak terlalu keras, kuat, tidak terlalu lembut. Al, nah, al tidak terlalu kuat seperti alhamdu, tidak terlalu lembut, alhamdu tidak, tapi dia pertengahan agak keras dan agak lembut. Al-ha. Nah, itu ya untuk sifatul huruf daripada huruf lam. Nah, karena sifat lam ini istifal, berarti kan dia tarkik ya. Tadi sudah dibahas. Karena dia istifal itu pangkal lidah rileks, dia tidak tegang ke atas. Jadi dia tarkik. Nah, langsung saja kepada praktek pelafalannya ya. Ada lam sukun. Al-fa-fa. Kemudian yang kasroh Ilyas. Yang domah ulqu. Perhatikan itmamul harokat ya. Kalau domah manyun, kembali ke sukun dia normal. Ulqu. Baik. Sekarang yang berharokat tanpa mad, Lailah. Yang kasroh lil yusra. Dhamma lumazah. Sekarang yang ada madnya famulaqih. Qalila, yang kasrohnya ya, qalila. Dhamma qalu. Sekarang bertasdid. Perhatikan bainiyahnya kalau ditasdid. Contoh kalla. Jangan terlalu keras, kalla, jangan. Kalla. Yang kasroh lil musallin. Dhamma sallu. So buka masuk lam. Sallu. Baik, itu cara pelafalan untuk huruf lam. Sebenarnya sama dengan pelafalan huruf L, cuman di sini kita harus memperhatikan bainiyahnya ya, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut gitu. Baik, teman-teman semuanya, ada yang lebih penting dan ini yang membedakan antara huruf lam dengan huruf L. Apa itu? Yaitu ketika huruf lam ini berada pada lafzul jalalah, berada pada lafaz Allah. Kalau lam ini ya, kalau huruf lam ini berada pada lafaz Allah, maka pengucapannya bisa jadi tarkik dan bisa jadi tafkhim. Bisa jadi diucapkan tipis, namun juga bisa jadi diucapkan dengan tafkhim. Nah, khusus untuk kali ini ya, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara pelafalan lam yang dibaca tebal. Kita akan fokus ke sini karena memang ini yang membedakan huruf lam dengan huruf L ya. Nah, cirinya lam yang dibaca dengan bunyi yang tebal itu adalah ketika lam yang berada di lafaz Allah ini sebelumnya berharokat fathah atau berharokat dhammah, maka itu dibaca tebal ya. Nah, kalau dibaca tebal lamnya ya, kalau dibaca tafkhim lamnya, maka pangkal lidah yang tadinya istifal rileks di bawah itu berubah menjadi isti'la atau terangkat ya, tegang ke atas gini. Kenapa? Karena
ketafkhiman huruf itu bergantung pada pangkal lidahnya. Kalau naik dia pangkal lidahnya tegang ke atas ke langit-langit, maka dia akan tafkhim. Kalau dia turun maka akan tipis. Di video sebelumnya pun sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan yang nyimak itu mendapatkan pelajaran dari video-video sebelumnya. Bagi yang belum nyimak silakan disimak terlebih dahulu ya. Kita akan praktekkan pada surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allahus Somad. Kita akan praktek lafaz Allah. Kalau Allahus Somad berarti kan sebelumnya fathah ya. Di hamzah sebelumnya fathah, maka ini tebal. Tidak Allah atau tidak Allah. Salah. Tidak Allah, tidak Allah. Au ada w-nya enggak? Lafaz Allah itu hamzah lam. Jadi dari hamzah fathah ke lam tasydid langsung. Al gitu. Al, tapi untuk mendapatkan tafkhimnya lam, angkat pangkal lidah bersamaan dengan nempelnya adnal lisan ya, ujung lidah ini ke sini bersamaan. Jadi ujung lidahnya nempel ke gusi tadi ya, pangkal lidahnya dia ngangkat. Jadi bareng gini, bareng ya. Jadi Allah Allahus Somad. Mafhum ya? Bisa dipahami ya? Jadi berbarengan ya. Kalau sebelumnya kita mengucapkan lam biasa itu ujung lidahnya aja yang gerak al. Nah ini mah berbarengan dengan pangkal lidah ya. Kenapa? Karena pangkal lidah inilah yang membuat lam pada lafdzul jalalah ini menjadi tebal. Sekali lagi ya. Ini pangkal lidah naik. Kalau dia turun pangkal lidahnya kita naikkan ya. Tebal. Seperti itu. Jadi ditegangkan, ditarik ke belakang si pangkal lidah bagian dalamnya ditarik ke belakang sampai terasa nempel ke atas. Tarik. Kalau sudah seperti ini, tempelkan ujung lidahnya ke makhraj lam. Allah. Mafhum? Qul huwallah. Qul. Nah, yang di qul itu dia biasa. Sifatnya sifat asli istifal, lidahnya turun. Qul, suaranya gitu, tipis. Huwal, ini tebal. Kenapa? Karena dia sebelum lafzul jalalahnya ada fathah. Huwallahu ahad. Bisa difahami ya? Silakan dicoba, dipraktekkan sampai bisa. Karena kefasihan bacaan kita itu tergantung pada seringnya latihan kita gitu. Kalau teman-teman ingin bacaannya ada perubahan, maka latihan sesering mungkin seperti itu. Praktekkan apa yang saya praktekkan seperti itu. Allahu. Nah itu ya untuk lafdzul jalalah, untuk lam yang berada di lafdzul jalalah yang dibaca tebal. Nah, dengan ciri sebelum lafdzul jalalahnya fathah. Sekarang yang kedua adalah lafdzul jalalah yang sebelumnya domah ya. Contohnya misalkan abdullah, abdu domah masuk ke lafdzul jalalah, maka lam di lafdzul jalalahnya jadi tebal sama seperti yang tadi. Teknisnya sama, bedanya hanya cirinya saja mungkin. Kalau yang sekarang domah dia manyun mulutnya. Abdu masuk ke lafdzul jalalah, jangan monyong lagi, abdu jangan. Normal. Abdul, si lam kayak tadi
berbarengan antara ujung lidah dengan pangkal lidahnya bareng. Ujung lidahnya nempel ke gusi, pangkal lidah nempel ke langit-langit. Abdullah, Abdullah. Jangan sampai gini, Abdullah atau Abdu pakai W, Abdullah, jangan. Itu kesalahannya. Baik. Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami ya. Silahkan dilatih karena memang ini yang membedakan lam hijaiyah, lam arabiyah dengan L ya, L kita nggak ada yang harus ditafkhimkan, semuanya normal tipis. Nah seperti itu, silahkan dicoba dilatih di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada huruf tersebut, seperti itu. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.